Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini Ustazah Alvin ingin mengajak kalian untuk belajar tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan tema teks pidato. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, kita ambil sikap berdoa untuk berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan diawalinya kegiatan ini dengan berdoa, Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan kemudahan untuk kita semua. Nah anak-anak, untuk mempelajari materi hari ini, simak video ini dengan baik ya. Jangan lupa kalian catat jika ada hal-hal yang menurut kalian penting. Nah anak-anak, untuk materi tematik bahasa Indonesia hari ini kita akan mempelajari KD 3.3 tentang menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Kemudian menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Nah, untuk pertemuan pertama, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi teknik penyampaian pidato. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan tujuan penyampaian teks pidato. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam teks pidato. Anak-anak sudah pernah mendengar atau melihat orang menyampaikan pidatonya. Mungkin anak-anak pernah melihat Pak Presiden menyampaikan sesuatu kepada rakyat atau kepada menteri, itu juga bisa disebut dengan pidato. Kemudian seorang pemimpin di depan anak buah atau di depan masyarakat menyampaikan informasi atau sesuatu hal atau peristiwa, itu juga bisa dikatakan pidato. Sehingga pidato itu adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato biasanya dibawakan oleh seorang pemimpin atau yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan di depan banyak khalayak ramai. Orang yang berpidato dapat disebut sebagai orator, kemudian orang yang mendengarkan pidato disebut dengan audiensi. Kemudian metode atau teknik menyampaikan pidato. Yang pertama, metode menghafal, yaitu membuat suatu rencana pidato lalu menghafalkannya kata per kata. Ini berarti kita membuat dulu teksnya seperti apa, kemudian teks pidato itu kita hafalkan, baru kita sampaikan ke audiensi. Kemudian yang kedua, metode serta-merta, yakni membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Biasanya dalam keadaan darurat tak terduga banyak menggunakan teknik serta-merta. Nah ini kalau kita tidak memiliki wawasan yang luas atau pengalaman yang banyak, ketika suatu saat kita tiba-tiba ditunjuk untuk memberikan pidato, maka kita akan kesulitan. Tapi kalau kita memiliki wawasan yang luas, pengetahuan yang luas, maka teknik serta-merta ini justru sangat mudah kita gunakan. Kemudian yang ketiga, metode naskah, yaitu pidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya dan umumnya digunakan pada pidato-pidato resmi. Ini kalau kita lihat biasanya Pak Presiden itu ketika pidato membawa teks naskah. Nah, berarti Pak Presiden itu menggunakan metode naskah. Kemudian tujuan dari pidato. Yang pertama, untuk memengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan orator dengan sukarela. Ini tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Dan yang ketiga, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Kemudian macam-macam pidato berdasarkan tujuan. Nah, pidato itu berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, pidato persuasif, yaitu pidato yang bersifat mendorong atau mengajak
Reaksi yang diinginkan dari pidato persuasif adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan tindakan tertentu pada pendengarnya. Emosi di sini bukan berarti ingin audiensinya marah ya, tapi lebih merasakan apa yang dirasakan oleh si oratornya, sehingga audiensi itu tertarik untuk mengikuti. Contohnya, ketika seseorang berpidato untuk mengajak audiensi menjaga lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan sampah anorganik. Nah, di situ si orator itu menyampaikan banyak hal sehingga audiensinya merasa, oh iya, apa yang disampaikan orator itu betul, aku harus mengikutinya. Nah, itu berarti berdasarkan macamnya termasuk ke pidato persuasif, yaitu mendorong atau mengajak audiensi untuk mengikuti apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, pidato informatif atau instruktif, yaitu pidato yang bersifat memberitahukan atau mengabarkan. Reaksi yang diinginkan dari pidato ini adalah adanya pengertian dan pemahaman pendengar atas suatu informasi. Nah, kalau kita ingat waktu kita melakukan upacara bendera, biasanya ada sambutan dari kepala sekolah atau dari Bapak Ibu guru. Nah, biasanya Bapak Ibu guru memberikan informasi-informasi tertentu sehingga anak-anak menjadi paham tentang hal-hal yang disampaikan oleh Ustadz Ustazah atau Bapak Ibu guru atau kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, pidato rekreatif, yaitu pidato yang bersifat menghibur. Reaksi yang diinginkan dari pidato ini adalah terhiburnya audiensi sehingga muncul suatu kegembiraan. Nah, ini biasanya pidato-pidato yang memiliki sifat humor atau membangkitkan rasa senang. Kemudian macam-macam pidato berdasarkan sifat dan isinya. Yang pertama, pidato pembukaan, yaitu pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara. Nah, pembawa acara itu kan ketika memulai suatu acara pasti menyampaikan sesuatu. Itu namanya pidato pembukaan. Jadi isinya biasanya salam, kemudian menyampaikan salam hormat kepada yang hadir di situ, kemudian membuka acara. Kemudian yang kedua, pidato pengarahan, yaitu pidato untuk mengarahkan suatu kegiatan. Nah, ini biasanya dilakukan ketika kita sedang ada kegiatan. Biasanya pembawa acara juga itu mengarahkan kegiatannya ini seperti apa nantinya. Gitu. Kemudian yang ketiga, pidato sambutan, yaitu pidato yang disampaikan pada suatu acara kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Nah, ini kalau kita mengikuti acara-acara resmi, biasanya nanti ada sambutan dari orang-orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dari yang paling atas, kemudian seterusnya. Jadi biasanya bergantian. Misal ada dari, kalau di sekolah ya, kita sambutan dari ketua pelaksana, kemudian dari kepala sekolah, kemudian ketua yayasan, baru nanti ke acara isi. Nah, pidato sambutan-sambutan itu tadi biasanya dilakukan oleh beberapa orang secara bergantian. Kemudian yang keempat, pidato peresmian, yaitu pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Nah, ini biasanya meresmikan gedung, masjid, atau tempat peribadatan. Kemudian yang kelima, pidato laporan, yaitu pidato yang isinya adalah pelaporan tugas atau kegiatan. Nah, biasanya setelah kegiatan selesai itu ada laporan kegiatan. Nah, pidatonya atau orang yang melaporkan itu nanti biasanya termasuk ke pidato laporan. Jadi macamnya itu pidato laporan. Kemudian yang keenam, pidato pertanggungjawaban, yaitu pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban. Nah, kalau ini hampir sama dengan laporan tadi, tapi lebih ke bentuk pertanggungjawabannya seperti apa. Jadi setelah kegiatan itu selesai, nanti hal-hal yang dilakukan apa, kemudian evaluasinya apa, itu namanya pidato pertanggungjawaban. Nah, anak-anak, demikian materi tentang macam-macam teks pidato, tekniknya, pengertiannya, kemudian tujuannya yang dapat kita pelajari hari ini.
Nah anak-anak, demikian kegiatan belajar kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Silahkan setelah ini cek akun Sinaunya masing-masing untuk kegiatan selanjutnya. Ustazah Alvin mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.